Are you gay? Do you want to check with me? So you live alone in your room? No, bersama ibu saya. With my mom. Ah. So you come back or still in Haram? Haram. My mom. Yeah, she has not written yet. Good. That's good. So can we go up side? My room. Yeah. For what? Untuk apa? What do you actually want from me? What do you think? I mean, Kak, saya tak tahu sebab saya bukan ahli sihir. I don't know because I'm not magician. yes, you are. Straight to the point. Are you gay? Actually, Do you want to check with me? yes. So if that your attention, please just keep it in your pen. Also, this I understand that I don't want to be among. sorry for that. If you angry or Tolong tinggalkan saya tidak mahu dalam perbualan ini lagi. in English. Please leave me, I don't want to be flowery. Okay. I'm so sorry, please. And go. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. May Allah bless you. Dia buat sentuh-sentuh saya. Dia sentuh-sentuh tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini mungkin video lama ya. Dalam arti kata di sini bukan masalah videonya kapan dibuat, tetapi informasi yang disajikan ini yang bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita bepergian kemanapun termasuk ya ke tanah suci Mekah, ketika ingin berumroh, kita wajib untuk berhati-hati. Ini Pak dikatakan wajib ya, karena ada bukti yang seperti ini terjadi. Dan mungkin bukan hanya kasus ini saja ya, masih banyak ya kasus-kasus yang lain yang memang belum ada yang menceritakan atau mungkin tidak terekam cerita tersebut. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita coba lihat nih apa nih komen-komen dari para warganet berkenaan dengan isi dari video ini ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, di sini yang pertama nih, saya bukan orang muslim, tapi ini menakutkan dan bagaimana dia bisa bertanya padamu seperti ini di Mekah yang suci. Dunia ini berubah menjadi gelap hari demi hari. Ya benar seperti itulah. Inilah yang terjadi di dunia yang sekarang ini. Seperti yang memang sudah digambarkan jauh-jauh hari bahwa masa-masa seperti ini itu akan datang. Dan mungkin ya sekarang inilah waktunya datang ya. Kemudian yang berikutnya, realitinya bukan semua Pak Arab lahir dekat Mekah. Itu betul ya, memang di Mekah itu tidak semuanya adalah asli orang yang memang di kelahiran Mekah atau penduduk Mekah. Karena di Mekah ini banyak juga penduduk-penduduk dari wilayah-wilayah pinggiran yang notabene mereka memang tidak seberadab daripada orang Mekah aslinya ya. Oke, kita lanjut. Mesti Pak Arab over puluh ribu ringgit tuh, tapi Allah selamatkan dia. Ini maksudnya si Arab ini ya menawarkan uang berpuluh-puluh ringgit, tetapi orang pemuda Malaysia yang dirayu ini ya dengan izin Allah dia tidak termakan oleh rayuan uang tersebut ya. Karena setahu sendiri kan kita uang itu sangat menggiurkan ya. Yang berikutnya, astagfirullahaladzim, betul-betul dah ini, ingatkan hanya kabar angin di tanah suci pun nak buat maksiat, nauzubillah bin zalib ya. Ya inilah yang menyedihkan sekali dunia sekarang ini ya. Dan mungkin bukan hanya yang penampakan seperti ini aja gitu loh. Ini kan yang kelihatan gitu ya. Kemudian pakaian TK mencerminkan iman. Dia di sana itu memang pakaian mereka macam official. So memang TK boleh nak berasumsi mereka itu baik sebab apa nih? Macam itulah saya pernah cakap oke, orang Pakistan baik pakai tutup aurat lakinya, pakai jubah, atlas dah tahu dah adoy majority womanizer yak mat. Nah ini nggak ngerti nih maksudnya apa ngomong bahasanya aja sudah susah diucapkan ya.
udah dilewatkan aja deh. Cukuplah Allah bagi kita, dan dialah sebaik-baik pengatur segala urusan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Lidah tak mampu berkata-kata. Kita mohon ampun, kesejahteraan dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang lemah ini, dan semoga beliau membalasnya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan pahala yang ikhlas. Ya, ini adalah satu hal, kita berdoa, kita selalu merendahkan diri, kita selalu berlindung kepada Allah untuk hal-hal yang seperti ini, ya. This is a crazy, waduh, very sad in Mecca this happened. Apa nih, sangat menyedihkan di Mekah hal ini terjadi. Ya, jangankan seperti ini ya, bahkan sekarang kan namanya bencana alam pun terjadi di Mekah ya, seperti banjir ya, yang tidak pernahnya ada air seperti itu, tiba-tiba ada air banjir seperti itu ya. Kemudian juga adanya angin kencang ya, yang dulu sempat juga merobohkan menara ini ya, untuk membuat bangunan tinggi, itu pun sempat roboh ya, kren-krennya itu gara-gara angin kencang. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang kita tidak duga. Dekat Masjidil Haram pun masih terpikir nak buat maksiat, dosa, malu pada Allah, semoga dapat hidayah. Nah, inilah yang namanya godaan. Orang jahat di mana-mana pernah saya diganggu oleh sopir yang berjanggut dan lebih seperti orang yang religius. Ya, itu dia, penampilan tidak menjamin ya, karena orang berjanggut itu bukan berarti dia adalah orang yang religius aja, karena banyak juga orang yang tidak religius dia berjanggut karena memang hobi melihara janggut. Jadi lihat aura wajahnya dengan sikapnya ya, diperhatikan seperti itu akan terlihat kalau orang itu memang ini ya, bertakwa, beriman, itu akan terlihat dari aura wajahnya. Tidak ada yang pelik. Oke. Aku lucu sekali. Yang berikutnya itu adalah ujian besar dari Allah buat Adi ini dan Pak Arab itu, terutama pada kita semua di Malaysia, di tanah suci Mekah dan Madinah. Bumi ya Allah, dah katakan tempat yang amat barokah, tanah para anbiya, pun ada benda-benda fitnah yang menakutkan sebegini. Ya iyalah, karena pun begini, kenapa agama Islam yang terakhir, sebenarnya Islam semua dari awal ya, agama Islam yang memperbaiki agama-agama sebelumnya itu diturunkan di tanah Arab ya, karena tanah Arab memang tempat yang terjadinya peradaban yang tidak baik-baik bagi manusia. Disitulah Al-Quran diturunkan, dan adanya Al-Quran ini memperbaiki watak-watak seperti itu. Ya namanya watak ya, sampai sekarang ya tetap aja ada yang melakukan hal seperti itu. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Memang susah jadi orang handsome bro. Saya dulu sewaktu kerja dengan Royal Family Saudi pun ada kalangan family lelaki sebelah Prancis suka pada saya. Dia memang seorang yang handsome. Macam saya ini tidaklah handsome, tapi jambu itu adalah tapi kita elak cari baik. Aduh. Ternyata ya betul yang dikatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa memang terjadi hal seperti ini di sana gitu loh ya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, fase yang paling krusial atau terpenting juga disebut sebagai the golden fase adalah sewaktu kecil. Ya benar, apa-apaan ini? Nah, ada yang komentar begitu. Jakim tolong siasat. Nah, payahlah dari beribu video yang elok, yang tak elok satu inilah kau nak share. Ya dari video-video yang elok, kok video yang gak elok seperti ini yang di-share ya. Ya ini bukannya tidak elok, video itu terkadang kita yang jelek-jelek, yang kurang bagus itu kita tampilkan, itu adalah sebagai pembelajaran buat kita bahwa ada loh kejadian seperti ini. Kalau kita hanya melihat video-video yang bagus-bagus terus, kelihatan adem-adem terus ya, padahal ada perang ya, kemudian juga terlihat negeri yang maju-maju terus ya, tapi nggak terlihat dari dibalik kemajuan tersebut sebenarnya ada apa. Ini jelas ya akan mengagetkan orang ketika mereka berkunjung ke negeri tersebut ya, atau ketika mereka akan
ya sekedar sebagai turis dah ya, pelancong datang itu akan kaget ketika hanya diperlihatkan hal-hal yang bagus saja. Padahal ya ada yang tidak bagusnya. Ini buat pelajaran kita ya. Dari sini kita bisa belajar untuk berhati-hati kemanapun kita pergi, walaupun ke tanah suci yang dianggap satu hal yang tidak mungkin yang jelek-jelek terjadi, ya faktanya kan memang terjadi gitu ya. Apa nih, dipentaskan untuk penayangan clickbait saudara generasi TikTok. Benar-benar dipentaskan, ya iyalah dipentaskan ya. Lain kali cakap Inggris dengan orang Arab itu, mana dia tahu bahasa Malaysia, apalah puih kata. Pria lainnya bukan orang Arab, Anda bisa dengar dia juga orang Malaysia. Ya, jadi pada intinya sebenarnya ada juga tadi Pak dibaca ya, kasus seperti ini terjadi ketika ada orang Melayu ya datang ke sebuah toko oleh penjaga toko atau mungkin pemilik tokonya di Arab ya, itu malah dirayu. Ya, jadi laki-laki merayu laki-laki. Ya inilah yang terjadi faktanya gitu loh. Nah, ya kita aja yang harus berhati-hati, kita aja yang harus memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada ini dulu ya videonya tentang cerita sedikit masalah yang seperti ini, yang perlu menjadi perhatian buat kita lagi untuk mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita juga dalam pergaulan, kita pun harus berhati-hati. Karena pergaulan zaman sekarang berbeda dengan pergaulan zaman dulu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.